Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan nikmat iman yang istiqomah. Amin. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari mata pelajaran akidah. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fatih, berasal dari Bandung. Pendidikan terakhir yaitu S1 di Universitas Darussalam Gontor, jurusan Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah yang materinya yaitu khutbatul kitab dan sababu insya'i hadhil manzumah. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu khutbatul kitab. Di sini saya akan membacakan tulisan bahasa Arabnya, lalu setelah itu saya akan menjelaskan pengertiannya per paragraf, dan saya sampaikan ringkasan dari pembahasan tersebut. Baik, dimulai dari paragraf yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sampai innaka Hamidum Majid. Di paragraf pertama ini membahas tentang pembukaan khutbatul kitab. Ya, pembukaannya itu seperti Alhamdulillahilladzi hadana li hadza sampai amma ba'du yang terakhir. Berikutnya kita ke paragraf yang kedua. Fahadha syarhun mujazun ala aqidatil awam li Syekhi Al-Luza'i Al-Alamah As-Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Mutawaffa sanata alfin mi'ataini isnaini wasittin hijriyah rahimahullahu ta'ala. Di paragraf kedua ini jelaskan bahwa kitab ini menjelaskan secara terperinci tentang aqidatul awam dari Syekh Ahmad Marzuki. Yang mana Ahmad Marzuki ini adalah seorang perangkai nazom aqidatul awam yang wafat pada tahun 1262 Hijriah. Baik, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Jama'tuhu indama kuntu taliban lil ilmi asy-syarif fil haramis syarif Makkah al-Mukarramah lada murabbi ruhi al-walid asy-syekh al-alamah al-muhaddis as-sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa qad syara'tu ajma'uhu imtisalan li amrihi wa in kuntu lastu ahlan lidzalika faqtataftu min iddati kutubin mimma talaqqaitu min fadilatihi athna'a taqririhi walidha laisa fi dzalika illa al-jam'u ba'dal bahthi ma'a inayati sawqil adillah minal kitab was sunnah. Pada paragraf ini dijelaskan bahwa pengarang kitab Aqidatul Awam ini yaitu Muhammad Ihya Ulumuddin mengumpulkan materi tentang penjelasan Aqidatul Awam ini yaitu ketika beliau menjadi seorang pelajar di kota Mekah, yang mana ketika itu guru beliau adalah Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Beliau mengumpulkan materi tentang penjelasan Aqidatul Awam ketika beliau menjadi seorang murid thalibul ilmi dari gurunya. Beliau mengumpulkan materi dari gurunya. Selain itu juga beliau juga mengumpulkan materi dari kitab-kitab yang dipelajarinya bersama guru, dan juga tidak luput dari Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjut ke paragraf selanjutnya.
Farroja'u minal qori ayyu'inuni fi tashihi ma akhta'tu fihi. Fa innahu in wajada fi syarhi min shawabin fa min Allah aw min khata'in fa min kusuri. Wa ayyaftaha li babal i'tidar wa jazahullah afdalal jaza. Di sini pengarang kitab berharap kepada pembaca agar membenarkan apa saja yang salah di dalamnya, dan apabila ditemukan di dalamnya itu suatu yang benar, maka itu tidak luput dari Allah, atau apabila ditemukan di dalamnya itu suatu kesalahan, maka itu dari pengarang kitab itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke paragraf setelahnya. Wallahu nas'ala ayakuna hadzal amal nafi'an lana. Dan di akhir paragraf khutbatul kitab ini isinya yaitu tentang doa-doa, yaitu pengarang kitab berharap kepada Allah mudah-mudahan ini bermanfaat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya dalam pembahasan pertama ini tentang khutbatul kitab, yaitu yang pertama, kitab ini adalah penjelasan terperinci tentang Aqidatul Awam milik Syekh Ahmad Marzuki yang wafat pada tahun 1262 Hijriah. Yang kedua, kitab ini dikarang oleh Muhammad Ihya Ulumuddin, yang mana karangannya tersebut dikumpulkan ketika beliau belajar di Makkah, dan guru beliau adalah Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Beliau mengumpulkan materi-materi dari pembelajaran beliau bersama gurunya, dan yang kedua beliau mengambil dari kitab-kitab yang beliau pelajari bersama gurunya. Yang ketiga, beliau mengambil dari Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga yaitu beliau berharap kepada kita yang membaca kitab beliau agar membenarkan kalau ada yang salah, dan apabila menemukan suatu kebenaran itu hanya dari Allah, dan kalau ditemukan kesalahan itu adalah dari beliau sendiri. Dan terakhir beliau meminta doa agar kitab ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terakhir beliau berdoa agar apa yang beliau lakukan ini bermanfaat bagi kita dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sababu insya'i hadhil manzumah, yang artinya yaitu sebab dari dibuatnya rangkaian ini. Baik, langsung saja kita menuju ke paragraf pertama. Naqalal ulama'u 'anil nazim qissatan tarifatan fi sababi nazmihi hadhil manzumah. La ba'sa binaqliha wa hiya. Di sini dijelaskan bahwa ulama telah mengangkut kisah asli dari seorang perangkai kitab Aqidatul Awam, yaitu Ahmad Marzuki, dalam sebab perangkaiannya terhadap perangkaian kitab Aqidatul Awam. Dan kisahnya sebagai berikut. An-Nazim rahimahullahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu wa qala lahu iqra' manzumatat tauhid allati man hafizaha dakhalal jannah wa nalal maqsudu min kulli khairin wafaqal kitabu was sunnah. Di sini diceritakan bahwa perangkai Aqidatul Awam tersebut, yaitu Ahmad Marzuki, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabatnya berdiri di sekelilingnya. Lalu Nabi berkata kepadanya, bacalah rangkaian tauhid yang apabila menghafalnya maka akan masuk surga dan mendapatkan apa yang diharapkannya dari segala sesuatu yang baik sesuai dengan kitab dan sunnah. Baik, selanjutnya, faqala lahu wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah. Ahmad Marzuki itu berkata kepada Rasul, apa rangkaian tersebut ya Rasulullah? Faqala ashabu lahu, maka para sahabat berkata kepadanya,
Isma' min Rasulillah ma yaqulu. Dengarkanlah dari Rasulullah apa yang beliau katakan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, Qul abda'u bismillahi warrahmani. Faqala abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha wa huwa qawluhu wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Maka Rasulullah berkata kepadanya, katakanlah abda'u bismillahi warrahmani. Maka ia berkata, abda'u bismillahi warrahmani, sampai akhir baitnya tersebut, yaitu wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Kita lanjut ke bait berikutnya. Wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu falamma staiqaza min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadahu mahfuzun indahu min awwalihi ila akhirih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya. Dan ketika dia sudah bangun dari tidurnya, dia mencoba untuk membaca apa yang dia lihat ketika dia mimpi tadi. Dan ternyata dia hafal dari awal sampai akhir. Summa ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyatan waqtas sahari fil manami. Faqala lahu nabiyyu, dan lalu dia bertemu lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu sahur atau menjelang pagi di mimpinya. Maka Nabi berkata kepadanya, Iqra' ma jama'tahu ay fi qalbik. Faqara'ahu min awalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Yang artinya, bacalah apa yang telah kamu kumpulkan atau apa yang di hatimu. Maka dia langsung baca dari awal sampai akhir dari rangkaian tersebut. Sedangkan dia ketika ingin membaca tersebut, dia berada di depan Rasulullah. Sedangkan para sahabatnya berada di sekeliling, yaitu di sekeliling Ahmad Marzuki ketika mimpi kedua tersebut. Dan para sahabat mengatakan amin setiap selesai satu bait. Dan para sahabat mengatakan amin di setiap bait dari rangkaian Aqidatul Awam tersebut. Falamma khotama qira'atahu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waffaqakallahu ta'ala lima yurdihi wa qabila minka dzalik wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina wa nafa'a bihal ibad. Amin. Nah, di bait ini dijelaskan bahwa Rasulullah ketika itu setelah Ahmad Marzuki ini selesai dari penyampaian rangkaian Aqidatul Awamiyah tersebut, Rasul langsung mendoakan beliau semoga berkah dan semoga diridhoi dan semoga diterima dan semoga diberkahi atasmu dan juga umat-umat muslim, dan semoga bermanfaat bagi hamba-hamba. Amin. Baik, mari kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Tsumma su'ilan nazim ba'da ittila'in nasi 'ala tilkal manzumah fa ajaba su'alahum fazada 'alaiha manzumata min qawlihi wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab. Lalu setelah dilihat oleh orang-orang tentang rangkaian Aqidatul Awam ini, ditanyalah perangkai Aqidatul Awam ini tentang nazom atau rangkaian tersebut. Lalu Ahmad Marzuki menjawab pertanyaan mereka, maka ditambahkan nazomnya tersebut dari perkataannya, yaitu wa kullu ma atabi rasulu fa taslimu wal qabulu ila akhiril kitab, sampai akhir kitab.
Jadi yang awalnya ketika di mimpi itu pertama ketemu oleh Rasulullah hanya 26 bait dari Abda'u Bismillah sampai wa suhuful khalili wal kalimi. Lalu ketika ditanyakan oleh orang-orang, maka Ahmad Marzuki ini menambahkan nazumnya tersebut sambil menjawab dari pertanyaan orang-orang tersebut dengan bait wa kullu ma atabihi rasulu, yang artinya segala sesuatu yang datang dari Rasul fahaqquhu taslimu wal qabulu, maka haknya yaitu taslim wal qabul atau diterima. Ila akhir kitab, sampai akhir kitab, yaitu nazom yang ke-57 atau bait yang ke-57. Jadi jumlah semua nazom yang terdapat di dalam kitab Aqidatul Awam yaitu 57 bait. Yang 26 bait itu didapatkan ketika mimpi. Yang bait yang ke-27 sampai ke-57 itu berupa jawaban dari Ahmad Marzuki kepada manusia yang bertanya kepadanya. Dan bait yang terakhir yaitu hadza ma akhbara bihil muallif an nafsihi wa nahnu naqqalnahu binassihi wal uhdati 'ala rawi, yang artinya inilah apa yang disampaikan oleh penulis kitab tersebut terhadap dirinya, dan bagi kita harus menjaganya, harus mengangkatnya, harus menceritakannya agar cerita tersebut dapat dijaga dan dapat dilindungi dari perawi tersebut. Baik, intinya pada materi yang kedua ini, sababu insya'i hadhil manzumah, yaitu yang pertama, kisah dari rangkaian Aqidatul Awam ini, yaitu Ahmad Marzuki mengalami mimpi yang pertama, di mana di mimpi yang pertamanya tersebut bertemu oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Pada mimpi pertama tersebut, Ahmad Marzuki ini disuruh menyampaikan tentang rangkaian tersebut. Nah, sedangkan beliau tersebut belum tahu apa rangkaiannya, maka sahabatnya itu menyampaikan kepadanya, dengarkanlah Rasulullah berkata, dan ketika itu juga Rasul menyampaikan tentang rangkaian Aqidatul Awam tersebut, yang dimulai dari Abda'u Bismillah sampai Wasuful Khalili wal Kalimi, sebanyak 26 bait. Lalu ketika itu juga dia terbangun dan dia coba untuk menghafalnya kembali, dan alhamdulillah dia juga hafal ketika itu juga. Dan ketika dia tidur kembali pada waktu subuh di akhir-akhir malam, dia mimpi lagi ketemu oleh Rasulullah. Pada mimpinya yang kedua itu langsunglah disuruh oleh Rasulullah untuk menyampaikan rangkaian Aqidatul Awam yang sudah dia hafalkan. Setiap dia sampaikan bait per bait, sahabat Rasul di sekelilingnya itu mengaminkan sampai akhir bait yang ke-26. Maka setelah di akhir bait itu, Rasulullah langsung mendoakannya agar bait tersebut diberkahi oleh Allah dan dapat diterima dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan setelah kisah tersebut, beliau menyampaikan kepada manusia tentang nazom yang beliau buat atau rangkaian Aqidatul Awam yang beliau buat. Maka ditanyalah oleh manusia semua tentang nazomnya tersebut. Lalu beliau menjawabnya dengan menambahkan nazomnya tersebut dari nazom rangkaian bait yang ke-27 sampai bait yang ke-57 yang berbunyi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqqu taslimu wal qubulu ila akhir kitab, yang artinya segala sesuatu yang datang dari Rasul maka haknya harus diterima dan ditaati. Inilah pembahasan materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang khutbatul kitab, yang kedua tentang sababu insya'i hazil manzumah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penjelasan saya ini terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kebenaran itu hanyalah milik Allah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.